Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat beberapa jenis hama yang sering menyerang pohon alpukat. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan mudah-mudahan keadaan yang seperti sekarang, keadaan pandemi, di mana mungkin sobat sudah tahu bahwa keadaan kurang begitu normal untuk ekonomi kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa normal kembali seperti biasa. Saya lihat di sini untuk channel ini ada yang dari Malaysia dan mungkin dari negara luar, dan saya sendiri dari Indonesia. Selamat bergabung dan kita akan lihat hama apa saja yang sering menyerang pada pohon alpukat dan bagaimana caranya untuk menghilangkannya atau membasminya. Hari ini tanggal 2 Desember 2020, dan kita akan melihat beberapa hama yang sering menyerang pada tanaman alpukat. Di sini untuk pohon alpukat ini sangat banyak sekali untuk hamanya, dan di sini kita akan melihat satu jenis hama yang sering menyerang pada daun alpukat. Biasanya hama ini muncul pada saat tunas muda atau batang muda yang muncul dan akan memakan daun, yaitu ulat daun atau ulat penggerek daun. Di sini bisa sobat lihat ada beberapa helai daun yang sudah dimakan untuk pohon alpukat ini. Ulatnya seperti ini, dan kita bisa membasminya dengan cara manual, dan kita tidak usah atau belum perlu untuk menggunakan pestisida atau racun untuk membasminya. Jadi kita ambil saja satu persatu ulat yang menempel pada daun. Jadi untuk penggunaan pestisida, menurut saya pada waktu seperti ini, jika ulatnya belum sangat banyak, kita bisa menghilangkannya atau membasminya dengan cara manual. Dan untuk pestisida, jika memang sangat perlu, baru kita buat atau kita racun dengan pestisida. Dan untuk mengetahui serangan ulat pada pohon alpukat, kita bisa melihat dari segi fisik daun. Biasanya kalau memang ada serangan ulat, itu daunnya ada yang bolong atau sudah separuhnya hilang atau patah. Dan biasanya untuk waktunya biasanya pada awal musim hujan atau awal-awal pada pertumbuhan tunas baru. Jadi kita periksa saja untuk daun alpukat per pohon. Biasanya dia akan muncul dan membuat lubang. Dan jika masih sedikit seperti ini, kita bisa menghilangkannya dengan cara manual dan tidak membutuhkan biaya. Dan untuk alpukatnya juga lebih sehat dibanding dengan kita menggunakan pestisida. Jadi untuk racun, obat hama itu kita perlukan jika memang keadaannya sangat susah atau sangat banyak untuk hamanya. Dan ada juga yang menggunakan seperti sabun untuk mengobatinya. Namun menurut hemat saya,
Kalau memang masih jarang seperti ini dan masih bisa kita lihat untuk ulatnya, kita basmi saja dengan cara manual. Karena memakai sabun juga itu bisa merusak pada pohon alpukat, pada daun kalau memang dosisnya kebanyakan, dan untuk daunnya juga kadang-kadang bisa hangus. Untuk hama alpukat, ulat penggerek daun, jika pada siang hari belum kita lihat, kita cek saja pada malam hari pada tunas-tunas baru. Biasanya dia bisa sembunyi di balik daun dan kita periksa. Ini bisa berlangsung kurang lebih 2 atau 3 hari kita harus memeriksanya, karena kadang-kadang untuk ulatnya masih kecil dan belum bisa kita lihat kalau tidak sangat teliti. Seperti pohon alpukat ini sudah saya cek pada siang hari, tapi tidak tampak untuk ulatnya. Dan sekarang bisa kita lihat masih ada ulat yang tersisa. Dan kalau kita biarkan, ini akan menghabiskan atau merusak untuk daun alpukat. Dan kita tidak perlu khawatir pada serangan hama ulat pada pohon alpukat. Ini bisa kita cirikan yaitu pada daunnya. Biasanya dia agak sedikit untuk waktu pertama, dan kita bisa mengeceknya dan kita bisa membasminya dengan cara manual. Sobat bisa lihat, ulat ini masih sangat kecil dan kita bisa mengambilnya dengan cara manual. Dan bisa sobat lihat, yang ini sudah lebih besar. Ini mungkin saya agak terlambat untuk mengeceknya. Jadi kalau kita biarkan bisa sampai lebih besar dari ini. Ini kalau kita biarkan dia akan mengeluarkan telur dan bisa merusak tanaman alpukat kita. Tapi jangan khawatir, jika kita rajin untuk mengeceknya. Di awal-awal muncul tunas baru atau daun baru, kita cek saja, nanti akan muncul ulat penggerek daun kalau kita mengeceknya. Dan untuk hama ulat yang masih kecil, itu lebih sering memakan daun muda dibandingkan dengan daun tua. Kecuali ulatnya memang sudah besar, itu bisa menyerang pada daun yang tua juga.
Dan sekarang tanggal 27 Januari 2021. Dan kembali kita akan melihat hama alpukat. Bisa sobat lihat, ini ada salah satu ulat yang cukup besar yang saya tidak terkontrol. Ini ada, kalau kita biarkan seperti ini akan habis dalam satu pohon untuk daunnya. Jadi kita mesti hati-hati dan harus kita cek. Biasanya menyerang pada musim, yaitu muncul tunas baru atau daun baru. Dan ini sudah ada yang muncul lagi. Jadi seperti ini, banyak sekali untuk ulatnya yang kita tidak cek akan merusak daun alpukat pada tanaman kita. Dan sekarang tanggal 1 Februari 2021. Bisa sobat lihat, ada yang seperti ini juga untuk ulatnya. Jadi kita cek saja untuk tanaman alpukat kita jangan sampai terserang hama ulat penggerek daun. Dan insya Allah jika kita rajin untuk mengeceknya, kita tidak usah menggunakan pestisida atau racun untuk mengobatinya. Sobat bisa lihat, untuk bibit alpukat ini tidak begitu rusak untuk daunnya dan masih sehat menurut saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Dan untuk komentarnya mohon maaf saya belum bisa menjawab, dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa saya jawab, karena mungkin untuk komentar yang sangat lama saya juga ditakutkan agak kelamaan, dan untuk menjawabnya mungkin kadang-kadang saya harus membacanya dengan teliti masalah apa yang harus saya jawab, dan kalau pikiran kurang begitu fokus saya takut salah jawab. Jadi makanya sudah banyak komentar belum saya jawab. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.